Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Maulana Putra dengan NIM 206200014. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah saya yang berjudul Elektronika Dasar. Dan judul kali ini adalah mata kuliah Elektronika Dasar, di mana judulnya ialah Elektrolium. Dosen pengampu ialah Pak Fibrika Rahmat Basuki, SPD, MPD. Baiklah, ini ada contoh gambarnya atau rangkaian dari elektrolium. Maka saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ialah kapasitor atau kapasitor, dalam bahasa Inggrisnya dijak kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika yang bersifat pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor atau kondensator diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio dalam rangkaian tuner sebagai perata arus pada rectifier dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply atau satu daya. Satuan nilai untuk kapasitor atau kondensator ialah farad atau F. Jenis-jenis kapasitor diantaranya adalah kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, dan kapasitor polyester, dan kapasitor keramik. Yang kedua, kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolyte, kondensator atau elko. Kapasitor tantalum, dan yang ketiga adalah kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor ini sering disebut sebagai variable kapasitor. Gambar dan simbol kapasitor bisa dilihat di bawah ini. Gambar nama komponennya ialah kapasitor biasa atau non polaritas. Gambarnya seperti yang bisa dilihat di layar Anda. Gambarnya seperti ini, dan simbol itu seperti yang ada di layar ini. Habis itu adalah kapasitor elektrolit atau yang memiliki polaritas. Untuk gambarnya seperti ini. Dan contoh simbolnya seperti ini untuk dari layar Anda. Habis itu ada kapasitor variabel atau variabel kapasitor. Seperti ini gambarnya, contoh gambarnya, dan contoh simbolnya seperti ini. Oke, next. Induktor. Induktor adalah induktor atau disebut juga dengan coil. Kumparan adalah komponen elektronika yang bersifat pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat couple penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner pada pesawat radio. Satuan induktasi untuk induktor adalah Henry atau H. Jenis-jenis induktor diantaranya adalah induktor yang mempunyai nilai tetap, dan yang kedua adalah induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut juga coil variable. Gambar dan simbolnya sebagai berikut yang ada di layar. Induktor atau nilai tetap, dan contoh gambarnya seperti ini. Lalu simbolnya seperti yang ada di gambar. Lalu ada juga induktor variable seperti yang ada tertera di gambar, dan simbol seperti ini. Oke, next. Dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus satuan arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Berdasarkan fungsi dioda tersebut, ya, jadi dioda itu terdiri dari dioda biasa atau dioda penyarah yang umumnya terbuat dari silikon dan yang berfungsi sebagai penyarah arus bolak-balik AC ke arus searah ke DC. Dioda Zener atau Zener dioda
yang berfungsi sebagai pengamanan rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Light emitting diode atau dioda emisi cahaya atau dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Yang keempat ialah dioda dioda yaitu dioda yang peka terhadap cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Dan yang kelima ada dioda Shockley atau SCR atau Silicon Control Rectifier, adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Ada dioda laser atau laser dioda, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya laser. Dioda laser sering disingkat dengan LED. Yang ketujuh adalah dioda Schottky. Schottky adalah dioda tegangan rendah. Dan yang kedelapan adalah dioda faktor, adalah dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Dan di bawahnya adalah gambar dan simbol diodanya. Ada dioda penyarah seperti ini gambarnya. Dan simbolnya itu seperti yang ada di layar ini. Dan yang kedua ada dioda Zener seperti ini gambarnya, dan ini adalah simbolnya. Ada juga LED, yaitu light emitting dioda. Seperti ini gambarnya, dan ini adalah simbolnya. Dan yang berikutnya ada dioda foto. Seperti ini gambarnya dan ini simbolnya seperti yang bisa dilihat. Ada SCR juga dan ada dioda laser. Seperti yang telah di layar. Habis itu berikutnya ialah transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting. Dalam dunia elektronika modern ini, beberapa fungsi transistor di antaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch, pemutus atau penyambung, stabilitas tegangan, ada juga sebagai modulasi sinyal, ada juga sebagai penyalam, dan lain sebagainya. Transistor terdiri dari 3 terminal kaki, yaitu base atau basis, yang B-nya sebagai emitor, yaitu E, dan kolektor atau kolektor, yaitu K. Berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari 2 tipe struktur, yaitu PNP dan NPN. UTJ, unit junction transistor, EET, wild effective transistor. Dan MOSFET, yaitu metal oxide semiconductor FET, juga merupakan keluarga dari transistor. Ini adalah contoh dan gambar transistor seperti yang bisa dilihat di layar, dan ini contoh simbolnya, di mana ada perbedaan di NPN dan PNP, yang dimana aliran arusnya di NPN ini E-nya ada di luar, jadi mengarah keluar, sedangkan di PNP itu E-nya itu mengarah masuk. Ini perbedaannya. Oke, next. Ada IC, integrated circuit. IC itu integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC, integrated circuit, juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga yang ratusan kaki atau terminal. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Pada umumnya IC adalah komponen elektronika yang dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD, electrostatic discharge. Sebagai contohnya IC yang berfungsi sebagai otak dalam sebuah komputer yang disebut sebagai mikroprosesor, terdiri dari 16 juta transistor, dan jumlah tersebut belum lagi termasuk dalam komponen elektronika lainnya. Contoh gambar dan simbolnya dari IC, integrated circuit, seperti ini, dan simbolnya seperti ini bisa dilihat.
Ada banyak kopi. Oke, next. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Contoh simbol dan gambarnya dari saklar atau switch adalah seperti bisa dilihat, gambarnya ada saklar lambung seperti yang digunakan untuk lampu, dan ini contoh yang bisa digunakan sebagai senter. Simbolnya bisa dilihat juga, ini seperti yang untuk lampu dan ini seperti yang untuk senter. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.